malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lainnya. Al-Quran Allah turunkan di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di antara kota yang lainnya. Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Al-Quran Allah turunkan di hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Bahkan kata Quran, khairum min alfis syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi pribadi yang senang ngaji, senang membaca, mempelajari, bahkan mengamalkan Al-Quran, maka semoga dengan itu Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran. Allahumma amin. Maka jamaah dirahmati Allah, inilah pentingnya kita ngaji. Ya, hari ini kita mengkaji ilmunya. Setelah ini kita akan membaca ayat-ayatnya. Dan ternyata membaca Quran itu pahalanya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Ya, jadi satu huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10. Jadi alif lam mim berapa pahalanya? 30. Padahal baru baca alif lam mim. Coba kalau baca basmalah berapa pahalanya? Bismillahirrahmanirrahim berapa? Kita hitung. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? Masya Allah, udah disebut satu-satu. Ngitung aja mualesnya minta ampun ini jamaah. Dikali 10 berapa? Banyak. Jamaah dirahmati Allah, itulah kemuliaan membaca Al-Quran. Dan sorry hadis ini satu huruf itu 10 tidak berlaku di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bukan 10 pahala, tapi 100, 1000, 10.000, ratusan ribu, bahkan jutaan pahalanya. Karena di bulan ini Allah melipatkan ganjaran setiap amalan. Maka rugi kalau kita sekarang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, tapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Kalau kata anak zaman sekarang, kamu puasa tapi nggak baca Al-Quran, rugi dong. Nah, kalau kata anak zaman sekarang begitu. Ini kan saya lihat wajah-wajah milenial begini ya, yang bagian sini yang agak-agak kolonial begitu ya, Masya Allah. Enggak, ini insya Allah muda-muda, betul tidak? Bapak-bapak ini saya lihat wajah-wajah umur 20 tahunan ya, 30 tahun yang lalu maksudnya. Apalagi ibu-ibu ini Masya Allah wajah-wajahnya masih muda, berseri-seri, sweet-sweet begitu ya, sudah Masya Allah. Bercanda ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita jadikan momentum Ramadan menjadikan diri kita lebih cinta, lebih senang untuk membaca Al-Quran. Allahumma. Jangan dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menarik. Suatu ketika seorang ustadz yang menjadi juri tahfidz cilik di TV swasta di Indonesia itu bercerita. Banyak orang berpikir, wah, anak-anak kecil yang belum balik tapi sudah hafal Quran ikut lomba tahfidz cilik, paling bapak ibunya ustadz dan ustadzah.
Tapi ternyata tidak. Salah satu peserta itu, bapaknya bukan ustadz, ibunya bukan ustadzah. Tapi kenapa kok anaknya masih kecil sudah hafal Quran? Karena ketika mereka menikah, mereka sudah punya komitmen. Pokoknya kita menikah akan mencetak generasi, mencetak anak-anak yang cinta Al-Quran. Maka semenjak istrinya hamil 24 jam disetel murotal Quran. Ketika anaknya lahir 24 jam disetel murotal Al-Quran. Bahkan ketika anaknya umur 3-4 bulan, menariknya adalah ketika murotal Qurannya mati, anaknya nangis. Kapan tangisannya berhenti? Ketika murotal Qurannya disetel kembali. Sekarang saya mau nanya, kira-kira anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita di rumah itu nangis gara-gara murotal Qurannya mati atau gara-gara TV-nya mati? Nangis gara-gara murotalnya mati atau HP-nya dimatikan? Berarti salah siapa? Salah TV. Salah siapa? Salah HP. Salah yang mengenalkan TV dan HP. Betul tidak? Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Fa abawaihi yuwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak itu bagaikan kertas yang berwarna putih. Maka orang tuanya lah yang menggoreskan tinta di atas kertas itu. Bisa tinta hitam, bisa tinta merah, bisa juga tinta emas. Betul tidak? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadikan keluarga kita keluarga yang cinta Al-Quran. Allahumma. Kembali ke kisah tadi. Ternyata anak ini saking senangnya membaca Al-Quran, dia menangis ketika murotalnya mati, tangisannya berhenti ketika murotalnya dihidupkan kembali. Jadi cara membuat anak ini tidak menangis adalah menghidupkan murotal. Kira-kira anak kita di rumah biar nangis dikasih apa? Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya anak kecil itu punya boneka favorit, punya bantal favorit, punya selimut favorit. Betul? Kemana-mana harus dibawa, kalau tidur harus dipakai. Betul? Tapi sorry anak ini tidak punya bantal, tidak punya selimut, tidak punya boneka favorit. Dia punyanya Al-Quran favorit. Dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, harus membawa Al-Quran itu. Saking cintanya sama Al-Quran. Romantisnya, Quran yang menjadi Quran favorit anak ini adalah mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Masya Allah. Saya mau nanya ibu-ibu, mahar dari suaminya masih ada nggak Bu? Al-Qurannya masih ada nggak Bu? Masya Allah. Masih rapi atau? Masya Allah. Alhamdulillah. Masih plastikan. Waduh, awet tenan. Seperti cintanya. Masya Allah. Jangan dirahmati Allah. Maka anak ini semakin lama semakin besar dan dia sudah bisa membaca Al-Quran. Maka orang tuanya mendatangkan seorang ustadz untuk apa? Mengajari anaknya hafalan Al-Quran. Dan singkat cerita, anak ini hafal Quran. Waduh, senang sekali orang tuanya. Dan ternyata ketika orang tuanya berterima kasih kepada ustadznya, Ustadz, makasih Ustadz sudah mengajari anak saya hafalan Quran. Apa kata ustadznya? Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, sesungguhnya sebelum saya mengajari anak Bapak, anak Ibu menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya anak Bapak, anak Ibu sudah hafal Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Coba
Kira-kira orang Indonesia yang hafal Quran banyak nggak? Puluhan atau ratusan? Ratusan atau ribuan? Ribuan atau puluhan ribu? Puluhan ribu. Ya. Padahal yang dia hafalkan itu adalah kitab yang berbahasa apa? Arab. Tapi penghafalnya luar biasa. Bahkan Allah yang menjamin Quran ini akan terjaga bahkan sampai hari kiamat. Bahkan Allah menantang orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran. Apa kata Allah? Silakan buat yang seperti Al-Quran. Jangankan bisa, menyerupai pun kamu tidak akan bisa. Maka zaman dirahmati Allah, akhirnya anak ini yang masih kecil itu ikut lomba tahfizul Quran di TV. Naik panggung kakaknya, mendapatkan soal dari juri. Dan menariknya, ketika kakaknya yang masih kecil ini naik panggung, kakaknya ini punya adik yang lebih kecil. Sama adiknya, Quran kesayangan kakaknya diambil. Terus dirobek. Namanya juga anak kecil. Mohon maaf, istri saya itu Qurannya yo dirobek-robek sama anak saya. Ya, kenapa? Karena istri saya punya kebiasaan kalau ngaji anak saya di pangku. Namanya anak kecil di pangku, yo akhirnya merobek Quran. Tapi nggak apa-apa. Saya pernah mencoba anak saya kasih HP sama Quran. Saya cek milih mana. Ternyata dia milih Quran. Dulu ya waktu umur berapa bulan begitu ya. Sekarang kok agak-agak pinter itu ya milihnya. Saya balik lagi milih Quran. Karena apa? Dia belum tahu HP sama sekali. Ya, tapi ya robek nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Tapi ibunya ngerobek-ngerobek Quran. Nah itu yang bermasalah itu. Jamaah sekalian, ketika kakaknya selesai tampil di panggung, turun ke belakang panggung, melihat Quran kesayangannya dirobek, kakaknya langsung nangis. Tapi apa yang menarik, sambil menangis apa yang dia lakukan, dia ambil solasi, robekan-robekan Quran itu dia satukan kembali. Artinya apa? Jangan-jangan anak kecil ini jauh lebih mencintai Al-Quran daripada kita. Maka yuk kita jadikan keluarga kita keluarga yang Qurani. Bahkan rumah yang gak pernah dibacakan Al-Quran itu sepertiku. Makanya kalau ada yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Nah kalau nggak pernah di ngajiin ya nggak surga, betul tidak? Udah nggak pernah di ngajiin, isinya yo dasteran misalnya ya, yo marah-marah. Nah ini harus dengan Al-Quran. Quran itu syifa. Apa syifa itu? Penyembuh, obat, betul tidak? Jadi ruqyah itu salah satu tibun nawawi, metode pengobatan ala Nabi. Bacakan Al-Quran. Ini kadang-kadang kita kalau dengar dalil itu biasa-biasa aja. Tapi ketika di tahun 2000-an ada sebuah riset dari Jepang. Apa yang ditemukan orang Jepang? Ketika ada orang mau minum. Ini riset di Jepang. Kok susah? Perhatikan. Ketika ada orang mau minum, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang positif, pinter, ganteng, soleh gitu ya. Apa yang terjadi? Molekul dalam air ini berubah menjadi molekul yang positif. Dan ketika diminum, ini loh ya, materi loh ya, bukannya saya haus tuh enggak, ini biar jamaah paham gitu loh, saya praktekkan langsung gitu loh ya. Molekul air ini berubah menjadi molekul yang positif setelah dicek di laboratorium. Itu penelitian di Jepang di awal tahun 2000-an. Padahal ratusan tahun sebelumnya apa kata Rasulullah? Sebelum kamu makan, sebelum kamu minum, minimal kamu membaca apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak? Pertanyaannya, berubah nggak molekul di air, di makanan itu? Berubah. Dan sekarang saya mau nanya, tubuh kita ini mayoritas isinya apa? Air. Kadang-kadang kita kalau dapat dalil, membaca Quran, Allah muliakan, pahalanya berlipat, biasa-biasa aja. Tapi berdasarkan baik profesor ataupun provokator, begitu ya. Ternyata kalau mengatakan kata-kata yang positif, molekul air berubah menjadi positif, kita baru yakin, oh begitu. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan ratusan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita baca Quran, tubuh kita jadi positif nggak? Positif. Kalau nggak percaya, bawa ke laboratorium. Kan begitu. Ya. Maka penting. Bahkan Ibnu Sina, seorang ulama yang hafal Quran, faham fikih, dan ahli dalam dunia kedokteran menyampaikan, ketenangan hati itu adalah nisfud dawa, setengah dari kesembuhan. Hati yang tenang itu adalah setengah dari kesembuhan. Makanya mohon izin, kemarin mungkin nggak perlu dicontoh, tapi kemarin ketika COVID, saya pegang itu kalimat dari Ibnu Sina tadi, seorang dokter yang ahli Quran. Apa? Ketenangan hati itu setengah dari kesehatan. Maka mohon maaf, kemarin waktu COVID, kalau saya sakit, saya istirahat, saya tidak mau tes. Kenapa? Karena saya pribadi yang suka ngisi pengajian, saya nggak yakin kalau hati saya tenang kalau dapat informasi positif COVID. Jelas ya? Karena kadang-kadang yang membuat COVID itu makin parah karena hati kita belum siap, betul tidak? Waduh, gimana ini? Padahal mohon maaf, COVID itu tingkat kematian berapa persen? 3. Dari 100 orang yang kena, yang meninggal berapa? 3. Itu menurut WHO. Ya. Dibandingkan demam berdarah, tipes, TBC dan lainnya jauh lebih berbahaya. Makanya ketenangan hati itu kuncinya. Coba kita misalnya sakit, alhamdulillah Allah hapus dosa-dosanya, ya enggak? Alhamdulillah punya waktu untuk istirahat. Alhamdulillah punya waktu lebih panjang untuk ngaji. Kan karena istirahat kita nggak kerja, betul? Coba yang dipikirkan itu, cepet nggak sembuhnya? Tapi kalau sakit, waduh gimana nih, mati aku, padahal belum mati aku, belum mati aku, mati nggak? Zaman dirahmati Allah, apa kata Allah dalam Quran? Ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Apa rahasia agar hati tenang? Mengingat Allah. Tatsma'innul qulub, hati akan tenang. Sampai jam berapa ini ngaji ini? Jam 12. Setuju? Silahkan, setengah 10 pulang saya ya. Ini saya sudah 20 menit ceramah. Saya lihat jam dari tadi. 20 menit saya sudah ceramah. Kerasa nggak jamaah? Enggak, saya sangat kerasa ya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an. Karena semua udah ada di Quran. Saya mau cerita. Pokoknya kita cerita aja malam hari ini. Setuju? Coba Ustadz yang nyampaikan materi 1, 2, 3, 4, 5. Habis ngaji, ngobrol. Nyampe rumah tinggal berapa? 3. Bangun tidur 1. Betul tidak? Habis itu hilang. Kalau ngaji pun kadang-kadang ngantuk. Oke. Suatu ketika ada tamu datang ke rumah kita. Oke? Ibu-ibu nanya, mohon maaf Pak, mau minum apa? Air putih atau teh? Apa jawabannya? Nggak usah repot-repot, saya kopi aja. Dibuatin nggak Bu? Buatin dong, ya kan? Ke dapur lah kita buat kopi.
Monggo silahkan disekecaaken. Betul nggak Pak? Betul ya. Mohon izin, saya ini orang Bontang, Kalimantan Timur. Jadi mohon maaf buatan Jawa begitu. Jadi bahasa Indonesia saja begitu ya. Satu gelas kopi di atas meja, kopinya belum diminum, belum diseruput, minta lagi dibuatkan kopi. Dibuatin nggak Bu? Buatin, tapi sambil mikir ini orang ngopo maunya, betul tidak? Itu aja belum minum minta lagi. 2 gelas di atas meja, belum diminum, belum disentuh, minta lagi. Dibuatkan nggak? Sambil dibuatkan tuh mangkel, kapan pulangnya nih tamu, betul tidak? 10 gelas di atas meja, belum disentuh, belum diminum, minta lagi. Berarti tamunya orang apa? Waras tidak? Waras tidak? Nih saya kasih gambaran. Pagi hari dia minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa jawaban Allah? Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu loh Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang beriman. Itu loh Quran petunjuk. Belum dibaca, belum dipelajari, belum diamalkan, minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang Allah jawab? Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Nggak dibaca, nggak dipelajari, minta lagi. Sehari minimal minta 17 kali. Berarti dia orang paham tidak jamaah? Orang apa? Orang apa Bu? Terus gimana Ustaz? Yo makanya Qur'annya dibaca, yo Qur'annya dipelajari, yo Qur'annya diamalkan. Setuju? Halo? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Kalau hai, jawabannya halo. Kalau halo, jawabannya hai. Kok begitu Ustadz? Biar agak mikir sedikit begitu. Siap ya? Halo? Hai? Konsentrasi, konsentrasi. Halo, hai. Halah, baru 2 aja. Ayo agak mikir biar nggak Ustadznya sendiri yang mikir. Ayo. Halo? Hai? Halo, hai. Hai, halo. Konsentrasi. Terakhir nih, harus benar. Hai, halo, 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 hai, hai, halo, hai. Alhamdulillah. Itulah pentingnya mengkaji Al-Quran. Maka yuk kita ngaji Al-Quran. Cara mencintai bacaan Al-Quran ada 4. Berapa? 1, dipaksa. 1, lama-lama terbiasa. Lama-lama menjadi kebutuhan. Menjadi puncaknya menjadi kenikmatan. Menjadi, coba ayo baleni biar ingat, mohon izin. 1, lama-lama menjadi tuh kan salah, kebutuhan. Kok dirubah materi saya? Heran saya itu. Ulangi. 1, dipaksa, lama-lama terbiasa menjadi kebutuhan, puncaknya menjadi kenikmatan. Sekarang saya mau nanya, kita ini semua yang hadir ngaji dipaksa, terbiasa, kebutuhan atau kenikmatan? Ayo jujur. Terpaksa. Gampang, sederhana. Suatu ketika di mushola kita Baitur Rahmah kedatangan imam tamu dari Palestina, hafal 30 juz. Bacaannya wenak tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati jamaah tuh, ya Allah suaranya enak tenan. Coba tiap hari beliau jadi imam, khusyuk aku salatnya. Baru muji. Habis itu imamnya baca apa? Alif Lam Mim. Apa yang dipikirkan? Tuh Al-Baqarah ini, betul. Tuh panjang ini, betul.
Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 1 juz jamaah sekalian. Itu imam menikmati bacaan, mentadabburi artinya sampai imamnya meneteskan air mata. Kita sebagai makmum yo ikut-ikutan nangis, tapi penyebabnya beda. Kapan selesainya? Betul. Akhirnya yang paling belakang teriak, "Qul huwa", Masya Allah. Minta surat Qul Hu, surat Al-Ikhlas. Sekarang saya mau nanya, kenapa imam menangis, kita sebagai makmum ikut nangis, tapi penyebabnya beda? Kenapa? Karena imam sudah menikmati bacaan, kita masih dipaksa. Nggak apa-apa, paksa lama-lama menjadi puncaknya menjadi kenikmatan. Prosesnya itu. Setuju? Jadi kalau imam alif lam mim, alhamdulillah Al-Baqarah makin panjang, pahalanya makin banyak. Betul? Iya. Jangan qul huwallahu ahad, cocok ini. Lanjutkan. Iki wae imame, betul? Masya Allah. Makanya saya kalau ngimamin di Jogja ini ya saya menyesuaikan makmum begitu. Ya qul, betul tidak? Kalau saya sholat sendiri ya enggak qul wal asr. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting bagi kita menanamkan hati kita agar cinta sama Al-Qur'an. Perhatikan, ada nasihat Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang sangat bagus. Ikuti saya. Tidak akan bersatu hati seorang hamba antara cinta Quran dengan cinta musik, kecuali salah satu akan lebih dominan di hati kita. Tak balik nih. Tidak akan berpadu hati seorang hamba antara cinta Quran dengan cinta musik, kecuali salah satu lebih dominan di hati kita, kecuali salah satu akan menyingkirkan yang lainnya. Sekarang saya mau nanya, di hati kita semua lebih dominan mana, musik atau Al-Quran? Saya nggak mengharamkan musik ya, musik itu netral, betul tidak? Ada musik yang bagus, ada musik yang tidak bagus, betul? Ada musik yang bikin semangat, ada musik yang mengingatkan kepada kematian. Pernah dengar nggak? Judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Lagunya begini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Bisa? Coba kita nyanyi ya, biar nggak ustadznya dari tadi yang ngomong ya. Siap ya? Keluarkan suara emasnya ya, minimal Mas Mahfud ya. Siap ya? Orang kaya, aduh jangan fales-fales. Coba gini, biar nggak terlalu fales. Bisa? Siap ya? Yang semangat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, ustadznya, nanti mati. Kenceng lagi. Saya jauh-jauh dari Unires ke sini doakan mati sama jamaah. Oh nyesal saya ke sini. Tapi itulah yang namanya kematian. Apa kata Allah? Ainama takunu, dimanapun kita berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendapatkan diri kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita pada dinding, pada tembok yang kokoh sekalipun. Itulah yang namanya kematian. Dan musik ini musik yang bagus karena mengingatkan kepada kematian. Betul tidak? Nanti kalau ada adik-adik dengerin, orang tuanya kok azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak berangkat ke masjid, langsung nyanyiin aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Berangkat itu saya yakin orang tuanya berangkat ya. Berangkat pindah ke kasur tidur. Oke,
kembali lagi, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, tidak akan berpadu hati seorang hamba antara cinta Quran dengan cinta musik, kecuali salah satu akan mendominasi. Sekarang tak balik nih, kira-kira di hati kita mana yang lebih dominan, Quran atau musik? Quran atau musik? Cara ngeceknya gampang, hari Minggu mau bersih-bersih rumah, kerja bakti, biar semangat nyetel Quran atau musik? Astagfirullah. Tar lagi. Idul Fitri. Banyak yang mudik, banyak yang berkunjung ke rumah keluarga. Kira-kira biar enjoy di jalan, nyetel Quran atau musik? Astagfirullah. Kalau jawabannya masih musik, jangan-jangan di hati kita lebih dominan musik. Maka yuk dari sekarang, saya tidak mengharamkan musik, tapi yuk diganti dengan Al-Quran. Di jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah. Betul tidak? Iya. Jangan di jalan apa-apa lagunya. Oke, gas apa? Tabrak. Alif lam mim. Betul nggak? Gitu. Jelas ya? Kalau musik ya orang kaya mata langsung ganti Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman hormati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah bulan waktu yang paling tepat mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Dan memang prosesnya untuk naik level, dipaksa jadi terbiasa, itu minimal 30 hari latihannya. Coba awal Ramadan, lapar nggak? Lapar. Sekarang udah masuk pertengahan, lapar nggak? Mohon kerjasamanya ya. Kok saya ngisi pengajian jamaah agak dablek yo di sini ya. Pertengahan Ramadan biasanya laparnya semakin tidak kerasa, betul? Mohon kerjasamanya, betul? Akhir Ramadan lapar nggak? Enggak. Akhir Ramadan lapar nggak? Enggak. Di hari ke-31 Allah haramkan bagi kita berpuasa. Kenapa? Idul Fitri. Habis sholat Id sarapan, rasanya gimana? Enak. Agak aneh, betul nggak? Mohon kerjasamanya. Rasanya gimana habis sarapan pada Idul Fitri? Agak aneh, betul? Kenapa? Karena badan yang dulu terpaksa puasa sekarang sudah naik level menjadi terbiasa. Lanjutkan, lama-lama menjadi kenikmatan. Ada nggak di sini yang ngaji baru 2 lembar ngantuk? Ada orangnya? Oh, orangnya ketawa juga itu. Tapi para penghafal Quran sekali duduk, Masya Allah, 2 juz, 3 juz, bablas. Kita 2 lembar, perjuangannya luar biasa, betul? Nggak apa-apa, paksa lama-lama menjadi ke puncaknya, menjadi itu prosesnya. Maka Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Pertanyaan saya, selama seumur hidup sudah berapa kali ketemu pengajian nuzul Quran? Setahun sekali, berarti sudah berapa kali, Bu? 50 kali, Masya Allah. Kalau saya baru berapa ya? 1, 2, 3 baru. Kan saya masih muda. Umur saya itu 20. 10 tahun yang lalu. Kok nggak terima ustadznya masih muda? Maka sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan. Betul tidak? Mumpung masih hangat langsung diamalkan. Jangan ditunda. Baca Quran. Ustadz, atau gini deh, nggak usah muluk-muluk, nggak usah nunggu nyampe rumah, di jalan murojaah, betul nggak? Daripada gosipin ustadznya, Ustadz Mahfud itu, Bismillahirrahmanirrahim, mantap nggak? Iya, ada hafalan nggak? Minimal 3 kul hafalnya nggak? Ulangi itu sampai rumah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sampai rumah berapa kali coba itu? Berapa pahalanya coba? Betul tidak? Kadang-kadang kita tuh sama dalil, sama duit kalah dalilnya. Nggak percaya begini jamaah. Hari ini selesaikan 1 juz. Selesai 1 juz, lapor ke saya sampaikan akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, selesaikan 1 juz, lapor ke saya kasih duit 1 juta.
Milih nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? Ada yang cerdas. Saya dua-duanya Ustadz, dapat duit dan dapat pahala. Begitu. Ini ibu-ibu cerdas. Ciri-cirinya ditanya, jawabannya A atau B? C Ustadz. Masya Allah. Kira-kira miskin bahagia atau kaya raya menderita? Milih mana? Kaya raya bahagia. Betul. Masya Allah. Cerdas jamaah di sini itu. Ustadznya yuk kalah begitu. Nah, jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita mengkaji dan belajar Al-Qur'an. Maka yuk kita amalkan Al-Qur'annya, kita ikhtiar agar kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Qur'an. Itu saja pengajian kita malam hari ini. Nggak kerasa kan? Saya sudah ceramah 40 menit. Kerasa nggak? Enggak. Oh, saya sangat kerasa. Ibu-ibu mah tinggal duduk. Hahaha. Saya berdiri mikir materi. Emang dikira gampang ya. Nah, ya, jadi kalau masih kangen sama saya, ya besok ngundang lagi. Saya itu memang ngangenin orangnya. Alhamdulillah. Yuk, mulai sekarang sekali lagi mohon izin kita niatkan diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi keluarga yang Qur'ani. Ya, yuk kita setel murotal, kita baca Al-Qur'an, kita contohkan anak-anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau masih punya anak balita, masih punya anak yang belum balik, sebaik-baik menyuruh adalah dengan memberikan contoh. Kalau kita memberikan contoh, insya Allah anak kita akan ikut. Tapi kalau kita cuma nyuruh doang, nggak memberikan contoh, maka keluarga kita sulit untuk diajak pada kebaikan. Ya, dan semoga dengan kita meniatkan keluarga kita menjadi keluarga yang Qur'ani, maka semoga dengan itu Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang melekat dengan Al-Qur'an. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan jamaahnya sudah sangat pintar begitu ya. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya. Monggo Bapak Ibu, kita tundukkan pandangan, kita angkat kedua tangan kita awali doa kita dengan istighfar kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafiqu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamimma takshirana. Ya Allah ya Rahmanu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah wa la tahtimna illa bihusnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin. Nanti saya mohon izin pamit terlebih dahulu. Karena setelah ini ada kegiatan monitoring untuk anak-anak mubalik hijrah dari Unires begitu. Itu saja, saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Masya Allah, orang pantun tuh direspon itu loh Bu. Masa harus di briefing dulu? Ini gimana tuh jamaah? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep gitu ya. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon pamit terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian acara pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahmud Khairul Amin Mahmud Khairul Amin SIPMA kepada Bapak Ustadz Mahmud Khairul Amin SIPMA yang sudah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga mendapatkan ganjaran yang melimpah. Allahumma amin. Dan kepada jamaah, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengambil manfaatnya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit pengumuman. Untuk tanggal 30 Maret 2024, pengajian Nuzul Quran di Masjid Khairul Umi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syekh Fuji. Wah, baru gimana detak. Ditutup dengan pembagian doorpress dan makan bakso bersama-sama. Katanya tadi. Tapi sebelum acara saya tutup, alangkah baiknya kalau saya dalam membawakan acara pada malam hari ini banyak salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu jamaah Mushola Baitul Rahmah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup malah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.